Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran takmir Masjid Al-Wahyu Menanggal Kota Surabaya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkumpul di masjid di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban sholat isya berjamaah dilanjutkan dengan tarawih dan witir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, adik-adik, saudara-saudara yang saya hormati, di sini perlu saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan kewajiban kita selaku umat Islam, selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakan makanan yang halal dan makanan yang baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di dalam bumi yang halal dan yang baik. Di sini ada penekanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita disuruh memakan dari rezeki yang halal. Rezeki yang halal dan yang baik itu mempunyai dampak yang cukup besar ketika kita makan. Sebaliknya, kalau kita memakan hal-hal yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga akan berdampak yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ajarilah saya ini satu perbuatan agar saya ini termasuk orang-orang yang doanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Baginda Muhammad menjawab, "Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat da'awati." Wahai Sa'ad, jika kamu ingin doamu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbaikilah makananmu. Niscaya kamu akan menjadi orang-orang yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini hal yang pertama yang akan membawa dampak bagi kita adalah ketika kita makan makanan yang haram, satu hal yang akan menjadi penghalang doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa ada seseorang laki-laki yang tiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi makanan yang dimakan adalah makanan yang haram.
pakaian yang dipakai adalah pakaian yang haram, minuman yang diminum adalah minuman yang haram, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa anna istajabulah, maka apakah doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari yang pertama, ketika kita terbiasa makan makanan yang tidak halal, baik secara zatnya ataupun cara memperolehnya, satu hal yang berdampak adalah doa kita tidak akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun tengah malam kita berdoa kepada Allah, kalau makanan yang kita makan ini adalah makanan yang haram, Allah tidak akan mengijabahi doa-doa kita. Yang kedua, dampak yang diakibatkan oleh makanan yang haram adalah akan melahirkan keturunan-keturunan atau zuriyah-zuriyah yang tidak soleh dan solehah. Dalam beberapa kitab disebutkan bahwa satu tegukan makanan yang haram, maka itu akan lebih berhak, fannaru aula biha, api neraka akan lebih utama bagi daging yang tumbuh dari makanan-makanan yang halal. Oleh karena itu, jika ada anak yang lahir dari orang tua yang kebiasaan orang tuanya memakan makanan yang haram, maka jangan disalahkan kalau anaknya itu tidak menjadi anak soleh dan solehah. Banyak orang tua yang kadang-kadang selalu menyalahkan anaknya tidak mau dididik tanpa mengintrospeksi diri apakah rezeki yang didapatkan adalah rezeki yang halal. Pada zaman sekarang, orang terkadang-kadang bilang, Ustaz, mencari makan yang haram saja susah, apalagi mencari yang halal. Mencari makanan yang jelek aja susah, apalagi mencari makanan yang baik. Pernyataan-pernyataan itu tidaklah benar. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Seluruh hewan, seluruh makhluk yang ada di bumi dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizkinya. Sehingga kita tidak perlu takut bahwa kita tidak bisa mendapatkan rezeki yang halal. Bumi beserta isinya ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia supaya mendapatkan makanan yang thayyib dan makanan yang halal. Oleh karena itu, puasa Ramadan yang kita lakukan ini adalah melatih diri kita untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan didikan pada bulan Ramadan ini akan membiasakan diri kita masing-masing, utamanya dalam mencari rezeki adalah rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang barokah, rezeki yang akan membawa keberkahan baik bagi kita, bagi anak turun kita, dan bagi masa depan kita besok di hadapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalullahu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang bersih, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima ibadah atau amal yang dari hal-hal yang tidak bersih. Maka jangan sekali-kali kita melakukan amal jariah, melakukan infak sedekah
dari rizki-rizki yang tidak halal. Karena itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama di dalam beberapa kitab memberikan fatwa bahwa sedekah dari barang yang syubhat saja dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sedekah dari barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita melakukan introspeksi kepada diri kita masing-masing. Apakah selama ini rezeki yang kita peroleh sudah benar, sudah halal, sudah thayyib, anak-anak kita, istri kita, sudah kita berikan nafkah dengan nafkah yang baik, dengan nafkah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, insyaallah kita akan mendapatkan keluarga yang sakinah, akan mendapatkan keberkahan baik di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada guna dan manfaat. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa istiqomah, untuk mendapatkan rizki-rizki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.